Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Pak. Gimana kabarnya pada hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah SWT dan sehat selalu ya. Amin. Kira-kira hari ini ada yang tidak masuk? Ada Pak. Siapa yang tidak masuk? Gendis, Fatir, Gisel, Yasmin. Di antara yang tidak masuk tersebut ada suratnya tidak kan anak? Tidak Pak. Oh, tidak ada. Oke ya udah, nanti saya konfirmasi ke wali kelas untuk selanjutnya agar yang tidak masuk dapat diketahui alasannya kenapa tidak masuk. Karena pada hari ini saya akan melakukan layanan bimbingan klasikal. Baiklah. Berikutnya yaitu kita ke tahap inti ya. Sebelum ke tahap inti, apakah kalian sudah siap? Siap. Siap? Siap ya? Siap Pak. Jadi nanti kita mohon kekompakannya selama 1 jam. Kalian bisa mengikuti layanan bimbingan klasikal. Sebelum dimulai Kelinti, perlu fokus dulu ya. Fokus, oke. Konsentrasi ya, ikutin ya gerakannya ya. Ya Pak. Konsentrasi, konsentrasi dimulai, konsentrasi dimulai. Ya ikutin lagi. Konsentrasi, konsentrasi dimulai, konsentrasi dimulai. Oke, kasih buat dulu dong. Saya akan menayangkan materi dulu. Ya, jadi silakan disimak. Oke anak-anak, sudah tampil ya di depan ya bentuk PPT-nya. Menumbuhkan sikap asertif pada teman. Ini tujuannya tadi ya. Setelah mengikuti bimbingan klasikal dengan model sosiodrama, peserta didik mampu menelaah sikap asertif secara tepat. Yang kedua, setelah mengikuti bimbingan klasikal dengan model sosiodrama, peserta didik mampu menelaah ajakan teman yang positif dan negatif. Ya. Yang ketiga, setelah mengikuti bimbingan klasikal dengan model sosiodrama, peserta didik mampu membuat keputusan berkaitan dengan ajakan teman. Nah, itu tujuan daripada layanan bimbingan klasikal ya. Ada ice breaking, ini ada tebak gambar anak-anak. Nah, dari gambar di layar di papan, dapatkah Anda menemukan gambar di atas? Kira-kira gambar apa yang ada di atas? Kuda. Gambar apa? Kuda. Baiklah, saya langsung kasih jawabannya ya. Nah, ada 2 gambar. Ya, ada gambar katak dan gambar kuda ya. Oke. Nah, itu gambar katak ya. Nah, gambar kuda ya. Nah, berikutnya yaitu
Pengertian sikap asertif. Nah, sikap asertif sendiri adalah salah satu keterampilan dalam berkomunikasi. Sikap asertif ditandai dengan kemampuan diri dalam berkomunikasi secara jujur, tegas, dan lugas, tetapi tidak mampu menghargai perasaan orang lain dan mampu menolak dengan bijak. Ya, jadi itu dari pemahaman pengertian dari asertif ya. Ciri-ciri perilaku asertif. Yang pertama, bebas mengemukakan pikiran dan pendapat, dapat berkomunikasi secara langsung dan terbuka, mampu memulai, melanjutkan, dan mengakhiri pembicaraan dengan baik, mampu menolak dan menyatakan ketidaksetujuan terhadap pendapat orang lain atau segala sesuatu yang tidak beralasan dan cenderung bersifat negatif. Yang kelima, mampu mengajukan permintaan dan bantuan kepada orang lain ketika membutuhkan. Nah, yang keenam, mampu menyatakan perasaan baik yang menyenangkan maupun tidak. Yang ketujuh, memiliki sikap dan pandangan yang aktif terhadap kehidupan. Yang kedelapan, menerima keterbatasan dalam dirinya dengan tetap berusaha untuk mencapai apa yang diinginkan sebaik mungkin, sehingga ketika berhasil ataupun gagal, ia tetap memiliki harga diri dan kepercayaan diri. Nah, itu dari ciri-ciri perilaku asertif ya. Berikutnya yaitu jika dilihat dari aspek perilaku asertif. Nah, ini ada beberapa aspek. Nah, ke-10 kunci pokok berdasarkan Alberti atau Emmons ya, tahun 1995. Yang pertama, pengungkapan diri. Yang kedua, penghormatan terhadap orang lain. Yang ketiga, jujur. Yang keempat, langsung. Yang kelima, tidak membedakan, menguntungkan semua pihak. Yang keenam, verbal, termasuk isi pesan, perasaan, hak-hak, fakta, pendapat-pendapat, permintaan-permintaan, dan batasan-batasan. Yang ketujuh, nonverbal, termasuk gaya dan pesan, kontak mata, suara, postur, ekspresi muka, jarak, waktu, kelancaran, dan mendengarkan. Yang ke-8, bukan sesuatu yang universal. Yang ke-9, bertanggung jawab secara sosial. Yang ke-10, dipelajari, bukan sesuatu yang dibawa sejak lahir. Jadi itu aspek perilaku asertif ya, ada 10 ya. Berikutnya cara mengembangkan perilaku asertif. Jika tadi aspek perkembangan, nah berikutnya ada cara mengembangkan perilaku asertif ya. Yang pertama, percaya pada kemampuan yang dimiliki. Yang kedua, belajar untuk mengatakan tidak. Yang ketiga, mulai dari sesuatu yang sederhana. Yang keempat, melatih ketegasan. Yang kelima, bersikaplah sederhana dan jangan bertele-tele. Yang keenam, meninggalkan emosi negatif. Yang ketujuh, mengenali bahasa tubuh. Yang ke-8, memahami sudut pandang orang lain. Yang ke-9, menjaga suasana tetap positif. Nah, ke-9 ini merupakan cara mengembangkan perilaku asertif. Nah, ini anak-anak manfaat dari memiliki sikap asertif. Ya, yang pertama, menjadi pemimpin yang hebat. Kalau sudah memiliki sikap asertif, manfaatnya yang pertama itu menjadi pemimpin yang hebat. Yang kedua, menyelesaikan masalah dengan baik. Yang ketiga, mengontrol kecemasan dan stres. Yang keempat, komunikasi yang efektif. Jadi dari keempat ini merupakan manfaat memiliki sikap asertif. Berikutnya terkait dengan topik layanan menumbuhkan sikap asertif dan model sosiodrama yang saya gunakan. Sebelumnya sudah saya tentukan ya anak-anak ya, yang akan menjadi pemeran dalam sosiodrama tersebut. Jadi ada tokoh pemeran dan ada tokoh penonton. Nah, untuk tokoh pemeran nanti akan memainkan perannya. Ya, akan memainkan perannya di depan sesuai dengan tokohnya masing-masing. Nah, untuk penonton nanti mengevaluasi ya. Mengevaluasi apa yang diperankan di depan. Kelompok 2, 3, 4 nanti disimak, diperhatikan baik-baik. Ya, apa yang diperankan di depan, jalannya skenarionya. Jadi secara garis besar cerita menumbuhkan asertif tersebut itu ada adegan, ada sesi pertama. Nah, itu sesi pertama itu menceritakan 3 anak
yang sedang nongkrong di kedai kopi. Nah, ketiga anak ini asik main handphone sampai lupa pulang. Nah, itu di adegan sesi pertama ya. Nah, untuk di sesi yang kedua, nah, keesokan harinya, artinya di halaman sekolah, yang mana ketiga anak ini terlambat pergi sekolah. Karena apa? Karena mainnya sampai larut malam di kedai kopi. Karena apa? Karena sudah ada anak yang mengajak pulang, namun enggan untuk pulang, lebih asik main game di kedai kopi. Nah, terus adegan yang kedua, setelah terlambat, ketiga anak ini enggan masuk kelas, malah pergi ke kantin, tidak mengikuti pelajaran. Nah, adegan berikutnya yaitu di mana sikap tegas ketua kelas menegur secara langsung teman-temannya yang tadi tidak mengikuti pelajaran. Ya, nanti untuk pemerannya sudah ada namanya ya. Silakan nanti langsung ke depan untuk memerankan perannya sesuai dengan tokoh yang diperankan. Bagaimana, sudah siap? Siapa? Sudah siap? Oke, jika sudah siap, bisa langsung diperankan di depan. Nah, untuk yang lainnya sebagai penonton nanti disimak ya, dipahami skenario dari yang ditampilkan di depan oleh temannya. Saya persilakan untuk kelompok yang sudah saya tentukan namanya untuk memerankan skenario tersebut. Silakan. Kedai kopi Duyuk Kopi. Pada malam hari ramai dikunjungi oleh remaja yang berburu jaringan internet stabil untuk bermain game online. Andi, Surya, dan Rian hari ini terbawa suasana nyaman. Fasilitas tersebut hingga tak disangka malam semakin larut. Andi, Surya, udah jam setengah 12 nih, pulang yuk. Andi dan Surya masih asik bermain game. Ntar aja Yan, lagi seru banget nih. Mendengar jawaban teman-temannya, Rian bingung. Akhirnya melanjutkan gamenya walaupun ingin pulang dan mengerjakan PR. Dari tadi kan gue ngajakin balik, udah besok pelajaran seni budaya, udah gitu ada PR juga kan. Gila, besok pagi sebelum berangkat juga bisa dikerjain kan? Keesokan harinya, Andi, Surya, dan Rian sampai di sekolah pukul 12.45. Itu berarti mereka terlambat karena masuk sekolah pukul 12.30. Kalian kalau biar masih berapa kan, akhirnya kalian terlambat. Andi, Surya, Rian, kenapa kalian terlambat ke jamaah? Kesiangan Pak. Sekarang bisa 20 kali, kalau terlambat lagi saya tambah 2 kali lipat. Andi, Surya, dan Rian kemudian push up sebanyak 20 kali. Kami akan melakukan lagi, Pak. Ayo, kantin lo, mau ke pelajaran seni budaya. Dan ambil nanas di bawah sekolah, udah matang tuh, tinggal panen dong, ambil yang banyak buat ikan sama di kelas. Ya. Dengan perasaan takut dan bingung, Rian pun mengikuti kedua temannya ke kebun samping sekolahan. Mereka mengambil dengan merusak pagar sekolah. Yuk, kayaknya mau begadang lihat nih. Suasana kelas hening saat Bu Laili mengabsen siswa. Andi. Kalau Surya dan Andi terlambat, pasti Rian terus lambat. Yusuf, sebagai ketua kelas, Ibu minta tolong kamu untuk mengingatkan teman-teman ya. Kita harus bisa mengatur waktu kita sendiri, karena yang tahu tentang kehidupan kita ya kita sendiri. Akibatnya yang rugi juga dia sendiri. Salah satu contohnya, akhirnya mereka tidak mengikuti pelajaran dan tidak mengerjakan PR kan? Baik Bu, saya akan selalu mengingatkan teman-teman. Sup, kalau Andi, Surya, dan Rian kayaknya akan tetap seperti itu deh.
udah bawaan lahir soalnya susah untuk dirubah. Itulah fungsinya teman, di saling mengingatkan satu sama lain. Semua orang dapat berubah selama orang tersebut mau berubah. Ada kok orang yang baik jadi buruk, dan ada juga orang yang buruk jadi yang baik. Gue setuju. Tak terasa bel pergantian jam berbunyi. Bu Laili menutup pelajaran seni budaya dan meninggalkan ruang kelas. Setelah Bu Laili meninggalkan kelas, Andi, Surya, dan Rian segera masuk ke kelas dengan membawa sisa nanas yang sudah dimakan di kantin dan disambut tepuk tangan Sidik. Surya mendekati Sidik sambil mengepalkan tinjunya karena kemarahannya memuncak. Udah ini di kelas kagak usah ribut. Surya pun mengikuti Rian duduk di kursinya sambil mengancam Sidik. Nih, kalian kemana? Aku nggak masuk pelajaran seni budaya, dicari Bu Laili tahu. Gue cuma ngikutin Andi dan Surya. Rian merasa bersalah atas perbuatannya. Rian mengangguk-anggukkan kepalanya bentuk persetujuan terhadap ucapan Rara. Gue mau akhiri teman-teman, mau ngucapin terima kasih kepada Yusuf yang udah peduli terhadap persoalan yang di kelas kita. Saran gue buat Andi, Surya, Rian, kalian tuh harus pintar-pintar buat kontrol diri dan perilaku biar selalu ke arah yang positif. Kita tuh sebagai manusia harus banget memiliki sikap asertif atau mampu menolak dengan baik ajakan teman dan lebih bijak memilih teman. Hal itu akan membuat kita terhindar dari perilaku-perilaku yang kurang buruk, seperti begadang, terlambat, dan bolos, bahkan sampai mencuri. Mendengar saran dari Melati, semua siswa di kelas mengangguk tanda setuju. Terima kasih Mati, gue juga minta maaf semuanya karena udah buat kelas jadi nggak kondusif. Yandi, kita di sini semua keluarga harus saling mengingatkan dan saling bantu. Semua tersenyum dan bertepuk tangan tanda apresiasi untuk semua hal yang sudah mereka bicarakan. Ucapkan terima kasih kepada teman-temannya tadi yang sudah memerankan skenarionya ya. Silakan untuk kelompok penonton dari yang telah ditampilkan di depan, skenario di depan untuk didiskusikan. Nah, nanti setelah usai didiskusikan akan ditanggapi oleh kelompok yang lainnya. Silakan didiskusikan terlebih dahulu. Saya berikan waktu 5 menit untuk mendiskusikannya. Oke anak-anak, sekarang sudah saatnya untuk menyampaikan apa yang sudah kalian diskusikan. Silakan bisa disampaikan ya terkait dengan apa yang sudah kalian cermati di depan. Apa kira-kira? Saya Pak, kelompok saya Pak. Oh, kelompok dua ya, kelompok dua. Oke, boleh silakan Fani. Suaranya agak lebih kenceng ya Fani ya. Iya Pak. Setelah saya amati dari skenario yang diperankan oleh teman-teman, saya dapat menelaah bagian mana yang merupakan sikap asertif. Pertama, pemeran skenario Andi di sini mengajak temannya, Surya dan Rian ke arah perilaku yang kurang positif. Menurut saya, sikap Andi tidak asertif karena memaksakan kehendaknya dan harus mengikuti kemauannya. Kedua, pemeran Rian tidak asertif karena Rian tidak mampu menolak ajakan temannya ke arah yang negatif. Sudah Pak. Oke, berikutnya barangkali ada tanggapan dari kelompok lain? Pak, Oke, silakan. Apa tanggapannya? saya pendapat dengan kelompok 2. Saya akan menambahkan seharusnya Rian memiliki sikap yang asertif, yaitu dengan menolak ajakan temannya untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Seharusnya Rian menolak ajakan temannya untuk pergi ke kantin dan mencuri buah nanas. Oke, kira-kira begitu ya tanggapan dari siapa? Kelompok 3, Gaby. Kelompok 3 ya. Oke, berikutnya barangkali ada yang mau menanggapi lagi? Oke, mohon maaf mic-nya. Oke, silakan tanggapannya bagaimana, suaranya lebih kencang ya. Saya setuju sama apa yang disampaikan oleh teman-teman.
Saya sependapat. Satu lagi tambahan dari saya yaitu sikap Yusuf yang tegas menegur Andi karena tidak mengikuti pelajaran Bu Leli. Yusuf memiliki keberanian karena sudah menegur Andi. Yusuf bersikap asertif menyatakan dengan tegas bahwa apa yang dilakukan Andi tidak benar meninggalkan pelajaran. Oke, dari semua tanggapan setiap atau masing-masing kelompok sudah benar ya. Saya berikan penguatan lagi. Dari kelompok 2, sikap kurang asertif yang dilakukan oleh Rian karena tidak tegas, artinya masih mau mengikuti ajakan Andi ya. Berikutnya sikap asertif seorang ketua kelas. Yusuf berani menegur Andi karena memang sudah diketahui dari adegan tadi Andi mengajak ke hal-hal yang negatif. Nah, sikap asertif Yusuf adalah menegur secara tegas, artinya tidak ada rasa takut entah nanti bakalan dijauhi. Oke, jadi itu ya sikap asertif dari peran yang tadi sudah dilakukan oleh beberapa temennya ya, dari ke-9 temennya. Nah, berikutnya saya ada kartu lembar kerja. Nah, dari lembar kerja ini ada berupa pertanyaan. Nah, nanti kalian diskusikan dengan temennya ya. Silakan dikerjakan. Boleh masing-masing kelompok ke depan untuk mengambil kartu lembar kerjanya. Oke. Silakan. Oke. Nah, silakan dari lembar kerja tersebut kalian kerjakan. Itu ada beberapa pertanyaan terkait dengan skenario tadi yang sudah diperankan oleh teman-temannya. Bagaimana, sudah selesai anak-anak? Sudah selesai didiskusikan? Coba dari kelompok pertama, gimana dari lembar kerjanya? Saya bersama kelompok saya mendiskusikan tentang agak kenceng suaranya Neng ya. Jika kamu menjadi Rian, bagaimana cara menolak ajakan Andi dan Surya? Hasil dari diskusi kami adalah, teman-teman, hari ini kita sudah terlambat. Jika kita tidak langsung masuk ke kelas, apalagi setelah terlambat, kita masih pergi ke kantin dan mencuri nanas, maka kesalahan kita akan semakin fatal. Bagaimana kalau kita langsung masuk ke kelas saja dan minta maaf kepada Bu Leli karena sudah datang terlambat dan kita lupakan keinginan kita tidak baik untuk pergi ke kantin dan mencuri nanas. Itu adalah jawaban yang seharusnya Rian katakan kepada Andi dan Surya. Oke, selain kelompok 1, hasil diskusinya dari lembar kerja yang tadi sudah diberikan siapa? Oke, silakan. Agak kencang suaranya lah ya. Iya, Pak. Hasil diskusi dari kelompok saya yang tentang jelaskan watak Andi dalam drama yang ditampilkan, itu jawabannya tidak sesuai banyak aktivitas kelas, mudah bosan, dan suka mengajak teman ke arah perilaku yang kurang positif. Berikutnya, oke silakan. Hasil diskusi dari kelompok 3, apa yang kamu ketahui dari kontrol diri dalam berteman? Dengan kontrol diri dalam berteman, kita dapat memilih-milih ajakan teman yang baik dan tidak baik, serta kita dapat bersikap dengan tegas terhadap ajakan teman yang tidak baik. Oke, silakan yang agak kencang suaranya ya. Hasil diskusi saya senang karena melatih Sidik dan Rara, anak yang rajin, aktif di kelas, dan tegas dalam menentukan sikap. Sudah. Oke. Ada lagi tanggapan? Hasil diskusi dari kelompok kita. Jika kamu menjadi Rian, apa yang akan kamu lakukan saat berada di kedai kopi? Saya akan tetap pulang ke rumah, meskipun Andi dan Surya tidak mau saya ajak pulang, karena saya masih harus mengerjakan PR dan istirahat yang cukup, agar esok hari tidak terlambat pergi ke sekolah.
Baiklah anak-anak, kita semua melakukan diskusi dari yang telah teman-temannya perankan. Dapat saya berikan kesimpulan ya, sikap Andi, ya, sikap siapa lagi? Sikap Surya, yang selalu memaksakan kehendaknya agar temannya terbawa sama keinginannya, dan sikap Rian ya, tidak asertif karena tidak tegas ya, tidak bisa mengambil keputusan, akhirnya mengikuti temennya ya, yang tidak baik ya. Nah, dan sikap asertif dari ketua kelas, berani atau lebih tegas mengemukakan pendapat tindakan yang dilakukan Andi tidak benar ya. Jadi itu ya, menumbuhkan sikap asertif pada teman ya. Nah, anak-anak, kira-kira kesan dan pesan dari kegiatan hari ini apa? Boleh, silakan. Harus menumbuhkan sikap asertif. Oke, udah Pak ya? Udah, Pak. Pesan-pesannya apa? Harus menumbuhkan Sikap asertif, Pak. asertif. Oke, kasih aplaus buat semuanya. Berikutnya, silakan dikerjakan di grup WA ya. Ya, Pak. Sudah saya share. Silakan dibuka handphonenya. Silakan dikerjakan ya. Nah, itu ada beberapa item untuk kalian isi ya. Silakan dikerjakan. Ada 30 item ya. Nah, terkait dengan evaluasi hasil proses layanan bimbingan klasikal pada hari ini ya. Tidak ada kendala? Gak ada, Pak. Oke. Sudah selesai anak-anak? Oh, belum ya? Sudah? Oke, jika sudah boleh diletakkan kembali handphonenya. Oke. Nah, anak-anak, disimak lagi ya, silakan diperhatikan ke depan. Hari ini kita sudah melaksanakan layanan bimbingan klasikal. Topik layanan menumbuhkan sikap asertif pada teman ya. Model yang digunakan yaitu sosiodrama, yang mana kalian tadi sudah memerankan sosiodrama tersebut ya, skenarionya. Dan untuk tokoh yang sudah diperankan, saya rasa kalian sudah paham ya, sudah menguasai peran tokoh yang diperankan oleh masing-masing tokoh. Akhirnya kalian dapat menelaah daripada tujuan layanan bimbingan klasikal pada hari ini. Karena waktu sudah mau berakhir, saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian. Kalian sudah berperan aktif dalam kegiatan layanan bimbingan klasikal pada hari ini. Untuk ketua kelas, silakan dapat ditutup dengan pembacaan doa sebagai tanda berakhirnya layanan bimbingan klasikal pada hari ini. Duduk rapi, siap berdoa. Selesai memberi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.